Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena Tuhan boleh terus memelihara kita sehingga kita boleh memasuki hari baru. Perkenalkan, saya Satyalan Samsudin Hutagaul. Saya pendeta jemaat di GPIB Sion Nunukan, Kalimantan Utara dengan tugas pelayanan di Pos Kelkes Betel Binusa, Nunukan. Adalah sebuah kehormatan bagi saya bahwa di dalam program Morning Call ini saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur pemeliharaanmu boleh menuntun kami memasuki hari yang baru. Dan kiranya Tuhan terus berkarya, dengan Tuhan boleh menganugerahkan hikmat Tuhan, sehingga hari baru boleh kami jalani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami semua dan memampukan kami untuk mengerti dan kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 yang mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita mengerti soal gereja adalah sebagai tubuh Kristus, memang gereja ada di dalam dunia. Tetapi gereja bukan berasal dari dunia. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 yang mengatakan bahwa gereja adalah perantau dan pendatang di dunia ini. Ini tentu ada konsekuensinya, yakni gereja dianggap sebagai orang asing yang harus dicurigai bahkan ditolak. Karena itu tidak heran, dalam perjalanan sejarah, gereja berulang kali harus berhadapan dengan penolakan, bahkan penindasan. Tentu ini terkait juga dengan panggilan gereja untuk menjadi persekutuan misioner dengan mewujudkan suatu budaya kehidupan yang dibangun di atas fondasi kebenaran dan keadilan Tuhan. Surat 1 Petrus memperlihatkan bagaimana sejak semulanya persekutuan gereja perdana sudah harus bergumul karena iman kepada Kristus Yesus dianggap sebagai ancaman oleh dunia. Dalam kecemasan dan ketakutan yang mencekam, surat 1 Petrus ditulis untuk menguatkan jemaat Tuhan bahwa penderitaan iman yang mereka alami justru adalah bagian dari proses pembaharuan dunia yang dikerjakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bahkan, bukan hanya harus hidup dalam ketabahan, gereja juga diajak untuk bertekun mewujudkan kesaksian hidup sebagai umat Tuhan. Dan dalam perikop bacaan kita, nasihat itu dinyatakan dalam dua hal. Pertama, jemaat Tuhan diajak untuk tetap tenang di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan. Ketenangan itu lahir dari janji keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain,
Ketenangan itu lahir dari sikap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Dalam ketenangan, orang percaya tidak panik, tidak gerasa gerusu, tidak putus asa, tetapi mampu berpikir jernih dalam menyikapi keadaan. Dengan demikian, jemaat Tuhan dapat terus memberi pengaruh kepada dunia, bukan sebaliknya, gereja dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Dan hal kedua, cara gereja memberi pengaruh kepada dunia diingatkan untuk diwujudkan dengan menjadi persekutuan yang terus mengerjakan apa yang menjadi ciri khas gereja, yakni menjadi pelaku kasih. Sebagaimana bacaan kita, di tengah-tengah pergumulan, jemaat Tuhan didorong untuk terus saling mengasihi, saling memberi tumpangan, dan saling melayani. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dengan kata lain, tiap-tiap orang dipanggil untuk memakai kekayaan rohani dan talentanya untuk turut serta membangun tubuh Kristus sehingga terbangun pola hidup yang harmonis berdasarkan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih Tuhan. Itulah cara jemaat Tuhan mewujudkan suatu budaya transformatif yang menjadi teladan bagi dunia. Dan pesan yang sama juga hendak disampaikan kepada kita umat Tuhan di saat ini. Gereja sebagai pelaku misi Tuhan masih terus berjuang membangun budaya kehidupan seturut nilai-nilai Tuhan. Gereja harus berhadapan dengan kuasa-kuasa yang menindas dan tidak adil. Dan untuk itu kita dipanggil untuk terus serta berjuang menumbuh kembangkan budaya kehidupan yang baru yang dibangun di atas fondasi kasih Kristus. Tentu ada banyak tantangan dan rintangan, tetapi hendaklah kita tetap tenang dan tetap bersaksi sebab kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menjadi sahabat kita, yang terus memampukan kita menjalankan peran kesaksian sebagai umat Tuhan. Kita dipanggil untuk terus turut serta membangun gereja Tuhan, agar gereja Tuhan dapat terus menghidupi identitasnya sebagai tubuh Kristus dan dapat menjadi komunitas teladan dalam hidup dalam nilai-nilai Tuhan. Salah satunya dengan turut serta mendukung Pospalkes GPIB agar dapat bertumbuh menjadi pelaku misi Tuhan di tempat di mana Tuhan percayakan mereka ada. Di dalam segala keterbatasan yang harus dijalani, menghadapi realita bahwa pendidikan belum merata, pembangunan infrastruktur juga belum merata, Pospalkes GPIB harus terus berjuang dalam menjalankan tugasnya, mewujudkan identitas sebagai umat Tuhan. Dan karena itu, sebagai bagian dari gereja Tuhan, kita dipanggil untuk juga turut serta mendukung agar mereka boleh terus bertumbuh untuk menjadi bagian karya Tuhan, menjadi pelaku misi Tuhan di tempat mereka berada. Sebagai pribadi pun kita dipanggil untuk mewujudkan panggilan kita lewat seluruh aktivitas kita yang tekun memberlakukan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan memang tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak halangan yang menindas bahkan menekan. Tetapi percayalah, Tuhan pasti memampukan. Tetaplah tenang dan kerjakan panggilan dan pengutusan kita sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkenan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami untuk terus menjalani kehidupan kami sebagai saksi Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan dengan mewujudkan cara hidup baru seturut nilai-nilai Tuhan. Dan itu kami wujudkan dengan kami boleh membangun persekutuan gereja-Mu untuk boleh semakin lebih lagi menjadi tubuh Kristus yang bersaksi
tentang suatu kehidupan baru seturut rencana keselamatan Tuhan. Dan dari tengah-tengah gerejamu boleh tampil pribadi-pribadi yang terus berkarya, membawa kabar keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia, lewat seluruh karya kehidupan yang membaharui nilai-nilai dunia. Kami pun sebagai umat-Mu, mampukan kami Tuhan, dengan seluruh talenta dan kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh terus bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati gerejamu, agar boleh terus menjadi alat Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita renungkan, kiranya boleh menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita di hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.